Ada 3 faktor yang menyebabkan kenapa seorang hamba melakukan dan mengerjakan yang namanya kejahatan dan kemaksiatan. Faktor yang pertama yaitu dikarenakan hilangnya dan tidak adanya pada dirinya sifat al-khauf. Hilangnya dan tidak adanya pada diri seorang hamba rasa takut kepada Allah. Rasa takut akan siksa dan azab Allah. Namun justru banyak manusia yang lebih takut kepada hukum manusia dibandingkan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bangun di tengah malam mengerjakan qiyamul lail, bertahajud sampai diriwayatkan kaki beliau bengkak. Kemudian ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Bukankah engkau manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga?" Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afalakuna 'abdan syakura." Wahai istriku, apakah aku salah menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur? Kata para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beribadah kepada Allah? Karena beliau tahu dan takut betapa dahsyatnya, betapa ngerinya siksaan, azab yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang selalu dan senantiasa bermaksiat kepada Allah, yang senantiasa melakukan kejahatan kepada manusia dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan yang namanya an-nar, neraka, bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kejahatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa orang suka melakukan kejahatan dan kemaksiatan? Dikarenakan hilangnya dan tidak adanya sifat malu, sungkan dan segan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasi min nubuwatil ula idza lam tastahi fastama syi'ta." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fastama syi'ta." Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, rasa segan dan sungkan, kerjakanlah apa yang kau mau, lakukanlah apa yang kau hendaki. Maka ketika ada orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan, sudah dipastikan tidak ada yang namanya sifat malu. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, terlebih sudah hilangnya sifat malu kepada manusia. Makanya banyak orang yang melakukan kemaksiatan di tempat umum. Berjudi, seorang wanita menampakkan auratnya, mabuk, dan berbagai maksiat yang lainnya, dikarenakan hilangnya sifat malu kepada Allah dan juga kepada manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman." Sifat malu, sifat sungkan, sifat segan adalah sebagian daripada keimanan. Maka ketika orang bermaksiat, maka hilanglah sebagian imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Yang namanya sifat malu tidak akan pernah ada hadir pada dirinya kecuali yang namanya kebaikan. Begitu pula dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu yang hadir dan yang akan muncul semuanya adalah kebaikan. Maka kenapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, dikarenakan hilangnya dan tidak adanya sifat malu kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada manusia. Dan yang terakhir, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa orang suka melakukan kejahatan dan kemaksiatan? Dikarenakan hilangnya sifat jujur, hilangnya sifat as-sidqu pada diri seorang hamba tersebut. Dalam artian ketika kejujuran sudah hilang pada dirinya, maka yang hadir dan muncul adalah sifat al-kadzdzab,
suka berbuat bohong, suka berdusta. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, menghadap Rasulullah, kemudian meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Kemudian Rasulullah mengizinkan kepada orang tersebut dengan syarat tidak berbohong kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seorang hamba tersebut hendak bermaksiat, apakah mungkin ia mampu untuk tidak berbohong dan berdusta kepada Allah dan Rasul? Maka ketika seorang sudah melakukan kebohongan satu kali, akan melakukan kebohongan yang kedua kali. Kesatu dan kedua sudah melakukan, maka dia akan melakukan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Hanya karena untuk kepentingan dan urusan dunia semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa iyyakum bil kadhiba, fa inal kadhiba yahdi ilal fujur, wa inal fujura yahdi ilal nar. Hendaknya kalian menjauhi, meninggalkan yang namanya perbuatan dusta. Karena yang namanya perbuatan bohong, dusta akan mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan dan dosa. Dan yang namanya kemaksiatan dosa akan mengantarkan seseorang ke depan gerbang pintu api neraka. Dan perbuatan dusta dan bohong adalah salah satu ciri dari tanda orang munafik. Wa idza hadasa kadzaba. Di antara tiga ciri tanda orang yang munafik adalah ketika berkata ia berdusta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafik dikarenakan mereka senantiasa berdusta dengan ancaman di dalam keraknya api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik kelak nanti di hari kiamat di akhirat, mereka ditempatkan di keraknya yang paling dasar di dalam api neraka.